Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami merancang lift barang di pusat perbelanjaan yang bernama RS Mall. S-Mall adalah sebuah pusat perbelanjaan yang dilengkapi dengan pertokoan seperti departemen store dan toko retail kecil yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Huruf S dalam kata S-Mall memiliki dua arti, yang pertama sustainable dan yang kedua semua ada. S-Mall memiliki total luas bangunan seluas 15.000 meter persegi. Setiap lantai memiliki luas 2.000 meter persegi yang dilengkapi dengan parkiran seluas 1.000 meter persegi dan setiap lantai memiliki tinggi 4 meter. Berikutnya ada penjelasan tentang jenis-jenis sistem lift. Yang pertama ada sistem lift menggunakan sistem hidrolik, yaitu sistem yang biasanya digunakan di bangunan rendah yang biasanya cocok untuk digunakan di pergudangan. Yang kedua ada sistem lift elektrik yang biasanya digunakan pada lift pada umumnya. Lift ini cocok digunakan di bangunan tinggi yang dapat mengangkut beban yang lebih berat. Yang ketiga ada sistem lift pneumatik, yaitu menggunakan sistem udara untuk menaikkan dan menurunkan barang. Biasanya digunakan untuk mengangkut beban yang lebih rendah. Di S-Mall ini tentunya memiliki lift khusus untuk mengangkut barang, yang dimana lift barang adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk mengangkut barang atau muatan berat dari satu lantai ke lantai lainnya. Berbeda dengan lift penumpang konvensional, lift barang didesain khusus untuk menangani muatan yang jauh lebih berat dan besar. Dan dengan adanya lift barang, perusahaan juga dapat mempercepat proses distribusi dan logistik mereka tanpa harus mengandalkan pengangkatan manual yang memakan waktu dan tenaga. Ada 4 keunggulan lift barang. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Lift barang memungkinkan perusahaan untuk memudahkan pemindahan barang yang efisien dan lebih cepat, sehingga menghemat waktu dan tenaga pekerja. Yang kedua yaitu keamanan. Lift barang didesain untuk menangani muatan berat dengan aman, sehingga mengurangi resiko cedera pada pekerja saat sedang melakukan pekerjaan di dalam lift barang tersebut. Ketiga yaitu penyimpanan ruang. Dengan mengangkat muatan secara vertikal, lift barang memungkinkan pemanfaatan ruang yang lebih efisien, sehingga mengurangi kebutuhan akan area penyimpanan yang luas. Yang keempat itu adalah skalabilitas. Lift barang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik atau sesuai kebutuhan, sehingga memungkinkan untuk pengangkatan barang dengan berbagai ukuran dan berat yang diinginkan. Baik, jadi sini kita akan mencari tahu mengenai round trip time atau waktu perjalanan bolak-balik lift selama 1 kali perjalanan dan juga jumlah lift yang dibutuhkan dalam pusat perbelanjaan kami. Jadi di sini sudah diketahui bahwa N, yakni jumlah lantai dalam satu zona itu ada 5 lantai. Lalu untuk A itu luas rata-rata tiap lantai. Jadi di setiap lantai kami luas rata-ratanya itu sekitar 3.000 meter persegi. Lalu dikalikan dengan efisiensi lantai, yakni 0,85, dan kami mendapatkan angka 2.500 meter persegi. Lalu untuk H, itu tinggi lantai ke lantai, itu tingginya setinggi 4 meter. Lalu untuk M, itu kapasitas lift, jadi di lift barang kami, muat sebanyak 10 troli barang. Lalu ada S, yakni kecepatan lift, jadi kecepatan liftnya itu 2 meter per detik. Lalu ada P sebesar 4%, yakni persentase jumlah penghuni gedung yang diperhitungkan sebagai beban puncak lift untuk perkantoran. Lalu ada A dengan tanda bintang, itu adalah luas lantai neto atau orang, jadi 4 meter persegi per orang, yakni adalah luasan pergerakan bebas orang-orang yang ada di pusat perbelanjaan. Lalu ditanya T, yakni round trip time-nya berapa, dan N, yakni jumlah lift yang dibutuhkan dalam pusat perbelanjaan kami itu berapa. Baik, kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi, untuk menghitung round trip time, berikut ada rumusnya. Jadi T sama dengan di dalam kurung 2 dikali H ditambah 4 dikali S tutup kurung dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung ditambah S buka kurung 3 dikali M ditambah 4 tutup kurung per S detik. Lalu kita tinggal substitusikan yang kita ketahui tadi sebelumnya, ya
Ini menjadi sama dengan buka kurung 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 2 tutup kurung dikali buka kurung 5 dikurang 1 tutup kurung ditambah 2 buka kurung 3 dikali 10 ditambah 4 tutup kurung per 2 detik. Jadi mendapatkan hasil 132 dibagi 2 yakni sebesar 66. Jadi untuk round trip time-nya itu memerlukan waktu 66 detik. Lalu untuk menghitung jumlah liftnya sudah ada rumusnya, yakni N sama dengan 2 dikali A dikali N dikali T kemudian dikali P per 3 dikali M dalam kurung 200 dikali A dengan bintang ditambah N dikali T kemudian dikali P tutup kurung. Lalu kita substitusikan lagi menjadi sama dengan 2 dikali 2550 dikali 5 dikali 66 dan kemudian dikali 4% per 3 dikali 10 buka kurung 200 dikali 4 ditambah 5 dikali 66 kemudian dikali 4% tutup kurung. Kemudian mendapatkan hasil sebesar 67.320 dibagi 24.396.000 dan itu mendapatkan hasil 2,759 kemudian dibulatkan menjadi 3. Jadi kita memerlukan 3 lift di dalam pusat perbelanjaan kami. Lift barang yang akan digunakan menggunakan sistem lift elektrik, merupakan sistem terdiri atas tabung yang dipasang pada rel pemandu, didukung oleh kabel penggerak, dan dikemudikan oleh mesin penggerak elektris pada mesin lift. Perhitungan ini akan mempermudah aksesibilitas pengguna dalam mengangkut barang menuju tempat tujuan. Kami akan merancang lift barang di pusat perbelanjaan yang bernama S-Mall. Pak S-Mall memiliki 2 arti. Kayaknya kelihatan banget nih. Arti. Yang pertama sustainable dan yang kedua semua ada. Ini kecuali.